Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Talent. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Shin pun kemudian berpindah ke garis depan dunia manusia, tepatnya di markas Empire. Kabar tentang munculnya Komandan Zero Corps pun telah tersebar di tempat itu. Seorang bawahan saat itu berkata kepada salah satu hero bahwa itu adalah informasi yang benar. Karena menurut pengintai mereka, ada berita bahwa Komandan Zero Corps akan ikut bertempur kali ini. Dan karena itulah, niat membunuh iblis pun mulai mengalami peningkatan. Di sisi lain, hero yang mendengar itu pun berkata, "Sudah cukup, ini malah bikin pusing aja. Kenapa sialan yang terkenal itu malah mau turun ke medan perang?" Diketahui, Komandan Zero Corps adalah kartu andalan dari sang Raja Iblis. Dan orang yang paling terkenal melampaui kemampuan dari Komandan Iblis pertama yang dikenal sebagai orang terkuat di antara 12 komandan. Dan di sini, ajudan dari sang pahlawan pun bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau berita ini benar, maka kemungkinan menang kita akan semakin tipis. Sang pahlawan pun saat itu dengan tegas berkata, "Sepertinya kita akan mengirim seorang asasin." Mendengar itu, ajudan dari sang pahlawan pun kaget banget dan berkata, "Apa? Mengirim asasin untuk membunuh sang Komandan Zero Corps? Itu pasti sangat mustahil." Mendengar itu, sang hero pun berkata, "Tapi itu jika Komandan Zero Corps benar-benar aja. Aku tahu rumor tentangnya memang sangat luar biasa. Tapi belum ada satupun yang bisa menguak kebenaran tentang rumor itu. Mungkin saja keberadaan Komandan Zero Corps itu sendiri hanyalah sebuah ilusi yang dibuat Raja Iblis untuk menaikkan moral pasukan mereka." Dan disinilah diketahui, nama pahlawan itu adalah Cruel. Dia adalah hero of human. Cruel pun saat itu kembali berkata, jika mereka bisa mengungkapkan kebenaran dengan mengirim satu asasin, maka itu akan menjadi pencapaian yang besar. Utamakan tentang pencarian informasi Komandan Zero Corps. Shin pun kemudian berpindah, menampilkan Arut yang saat itu sedang bersama dengan Ed. Terlihatlah Ed yang saat itu sedang memperban luka dari Arut. Dan saat ini, Arut pun sedang kebingungan gimana caranya kabur dari medan perang. Arut pun berkata di dalam hati, "Kenapa aku harus ikut dalam pertempuran? Aku sangat khawatir karena tekanan dan hasilnya. Sebenarnya, aku tuh nggak membenci posisi Komandan Zero Corps. Malahan itu malah menguntungkan karena semua orang menjauhiku karena ketakutan. Tapi untuk hari ini aja, aku benar-benar membenci posisiku saat ini." Gak lama setelah itu, Ed yang khawatir sama Arut itu pun berkata, "Tuan Arut, ada apa? Apakah dirimu sedang tidak enak badan? Sangat sulit memperban lukamu. Tolong jangan bergerak." Arut yang mendengar itu pun berkata kepada Ed bahwa dirinya tidak apa-apa dan Ed harus melanjutkan hal itu. Arut pun kemudian bertanya pada Ed, "Ed, kau tidak perlu terlalu berhati-hati begitu." Ed yang mendengar itu pun kaget banget karena dirinya mengira Arut tuh tahu kalau Ed lagi khawatir sama keadaan dari Arut. Namun sebenarnya Arut nggak tahu apa-apa dan Arut malah menganggap bahwa Ed menganggap dirinya adalah orang yang konyol. Ed yang makin khawatir itu pun berkata pada Arut, "Apa yang Tuan katakan? Kita tidak tahu kapan perang dimulai, jadi aku harus berhati-hati. Dunia manusia berada tepat di depan kita dan matahari mereka saat ini udah terbit. Jadi saya akan memastikan bahwa perban hari ini harus lebih bagus. Anda tidak pernah merawat diri Anda sendiri." Melihat Ed yang saat itu sangat khawatir padanya, Arut pun berkata di dalam hati, "Sebenarnya aku senang dia selalu khawatir dan selalu merawatku. Tapi aku nggak tahu kenapa dia terus melayaniku tanpa komplain sedikit pun."
Mari lihat untungnya. Mungkinkah aku juga menawan di mata seorang pria? Saking jijiknya aku sama pemikiran itu, aku bahkan ingin muntah darah. Tapi katanya matahari udah terbit. Kemungkinan besar pasukan memang akan menyerang. Tapi jika dilihat dari sisi manapun, aku ini pada dasarnya hanyalah seorang manusia yang lemah dan tidak berguna. Tapi kenapa Ed mau menjadi wakil komandanku? Jangan-jangan Ed itu aslinya seorang malaikat, bukan seorang iblis. Namun tiba-tiba Ed saat itu tersenyum sambil berkata, dengan begini kita bisa menghabisi umat manusia tanpa khawatir sedikit pun. Arut yang mendengar itu pun langsung tertampar oleh kenyataan. Dan di sini pun diketahui bahwa perban yang dipakai oleh Arut dibuat langsung oleh Raja Iblis dengan menggunakan energi sihirnya. Jadi Arut bisa bertarung dengan bebas karena kain itu juga bisa menangkal sinar matahari dan mempertahankan suhu normal untuk Arut. Ed pun saat itu terus tersenyum ke arah Arut dan berkata, selama kain ini tidak hancur sepenuhnya, maka kainnya bisa pulih dengan sendirinya. Arut yang mendengar itu pun berkata, hei, aku sudah dengar hal itu. Bahkan kau juga menaruh semuanya di mata, hidung, dan mulutku. Kau ingin membuatku menjadi mumi apa? Sang Raja Iblis yang selalu menyombongkan diri itu ternyata bisa berlebihan seperti ini. Ed pun saat itu tersenyum dan berkata, melihat sang Raja Iblis menggunakan sihir tanpa batas, Yang Mulia pasti sangat menyayangi Anda, Tuan Arut. Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, bukankah itu karena Raja Iblis punya sihir yang melimpah, makanya dia bisa menggunakan sesuka hatinya. Dan disinilah diketahui, sihir adalah hal yang melanggar hukum dunia ini. Sihir iblis sangat terbatas, dan demonic energi yang dipakai tidak bisa pulih kembali. Di sisi lain, mereka juga mengatakan bahwa semakin banyak demonic energi yang digunakan, maka kemunculan hero baru akan semakin cepat. Jika dia memakai sihir sebanyak ini, itu berarti Raja Iblis percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan hero baru itu. Sampai pada akhirnya, penampilan baru Arut pun mulai selesai, dan terlihatlah jubah yang terlihat seperti psikopat. Namun Arut yang melihat penampilannya itu berkata di dalam hati, sangat menyebalkan sekali. Ini terlalu nyaman untukku. Aku jadi bisa menutup diriku. Kenapa dia tidak melakukan ini dari dulu? Di sisi lain, terdengarlah suara Ed yang berkata dengan kesenangan pada Arut, untuk pertempuran kali ini, selama kami punya Anda dan Zero Corps, kemenangan pasti akan di tangan kita. Karena The Fragment telah menyusup ke lapangan latihan, semua anggota Corps pun berlatih dengan sungguh-sungguh untukmu. Arut yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, hidup ini sangat kejam. Aku tidak punya orang lain yang bisa aku percaya. Jadi mohon bantuannya Ed. Arut pun kemudian berkata pada Ed, kalau begitu, aku akan melihat mayat komandan ke-9 lalu memeriksa area di sekitar tenda itu. Mendengar itu, Ed pun langsung bertanya, bukankah lebih baik untuk menyimpan energi Anda di pertempuran nanti? Arut yang ingin membuat Ed senang itu pun langsung menjawab, aku ini sudah cukup kuat. Jangan kira hal seperti itu bisa menghancurkanku. Mendengar perkataan Arut yang terlalu percaya diri, Ed pun langsung kesenangan. Dan di sini, Arut pun sebenarnya mengungkapkan niat aslinya. Itu hanyalah sebuah alasan karena Arut berniat mengulur waktu untuk mencari tempat bersembunyi. Dan ketika Arut keluar dari tempat itu, sesuatu yang berbeda dengan ekspektasinya pun terjadi. Terlihatlah pasukan iblis yang ada di luar. Arut yang melihat pasukan iblis di luar pun jadi kaget dan berkata di dalam hati, kenapa malah ada banyak iblis di sini? Ini bakalan gawat, aku jadi nggak bakal bisa sembunyi. Melihat Komandan Zero Corps yang sangat terkenal itu, para iblis pun sangat kagum dan berkata, Tuan Arut ada di sini, kami sudah berjuang keras. Tapi syukurlah kami tidak perlu khawatir lagi karena ada Tuan Arut.
Mendengar itu, Arut pun jadi histeris di dalam hati karena sepertinya dirinya yang lemah itu terlalu diandalkan oleh semua orang. Dan gak lama setelah itu, terlihatlah Komandan Zaikar yang tersenyum ke arah Arut sambil berkata di dalam hati, "Aku telah menduga keputusan Raja Iblis memang selalu tepat. Bahkan dengan keberadaannya saja, moral pasukan iblisku telah terangkat. Komandan Arut memang luar biasa." Dan saat itu, ketika Arut sedang menyampaikan pidato yang agak gugup, terlihatlah seorang asasin yang telah mengintai Arut dari atas pohon. Asasin itu pun berkata, "Jadi dialah sosok Komandan Zero Corps dari rumor itu. Apakah dia beneran ada? Tubuhnya lebih kecil dan lebih lemah dari rumor itu. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Sikap dingin itu, serta aura tekanan yang hebat yang dia berikan meskipun dia telah ditutupi oleh jubah. Rumor itu ternyata benar. Walau dia kuat, aku yakin kekuatannya pasti cuma dilebih-lebihkan. Karena aku telah mengkonfirmasi keberadaannya, aku bisa pulang sekarang. Tapi karena sudah terlanjur di sini, bukankah lebih baik aku menguji kemampuannya?" Saat itu, asasin itu pun langsung menarik sebuah jarum dari sakunya. Itu adalah jarum racun yang sangat mematikan. Dia pun melempar jarum itu dengan kecepatan super ke arah Arut. Jarum yang melesat itu pun langsung menargetkan kepala Arut. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Arut pun bisa menghindari serangan itu dengan sangat kerennya. Melihat kehadiran Arut yang bisa menghindari serangannya, asasin itu pun langsung kena mental dan berkata di dalam hati, "Apa? Dia bisa menghindarinya?" Dan gak lama setelah itu, terlihatlah Arut yang saat itu mulai menoleh ke arahnya. Asasin itu pun langsung ketakutan dan berkata di dalam hati, "Aku ketahuan secepat ini. Dia bisa langsung tahu lokasi dariku." Asasin itu pun langsung kabur dari tempat itu. Fakta sebenarnya, Arut saat itu bukan menghindari serangan itu. Si Arut ini terlalu hoki dan malah kesandung oleh batu. Melihat Arut yang saat itu tiba-tiba membungkuk, pasukan-pasukan yang ada di tempat itu pun bertanya apa yang Tuan Arut lakukan. Arut pun mencari alasan bahwa dirinya sedang merenggangkan tubuhnya. Setelah dirinya berhasil ngeles karena hal itu, Arut kembali berkata di dalam hati, "Tapi tidak ada tempat persembunyian. Aku malah kesandung kayak gini." Melihat Arut yang saat itu malah memasuki ruangan, asasin yang sudah pergi itu pun jadi nggak jadi pergi karena dirinya mulai sangat penasaran sama Arut. Asasin itu pun berkata, "Apa itu barusan?" Karena dia kembali ke dalam, apakah itu artinya aku selamat? Namun tiba-tiba raut wajah asasin itu pun ketakutan. Karena dia mulai berpikir, Arut mungkin memang tidak ingin memberitahukan itu kepada bawahannya dan hanya ingin memberitahu itu kepada tangan kanannya. Untuk itulah, asasin itu pun berniat menghabisi Arut saat ini. Dia pun kebingungan apakah dia harus mundur sekarang atau tidak. Tapi jika dia bisa menguji kemampuan Arut sekali lagi, maka itu akan sangat membantu Empire. Dia pun saat itu berniat untuk menggunakan kesempatan terakhirnya. Ketika memasuki tempat itu, terlihatlah Ed yang membawakan wine kelas tinggi kepada Arut. Dan saat Arut telah kembali, Arut pun kaget banget dan berkata pada Ed, "Apakah kau tahu tentang hero baru yang ada di pasukan manusia?" Ed pun menjelaskan, dirinya mendengar bahwa komandan kedua saat ini telah menyelidikinya. Dia adalah orang yang memakai helm, jadi mukanya tidak kelihatan. Dan yang diketahui tentangnya hanyalah kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Dari tempat itu, terlihatlah asasin yang sedang mengintai. Asasin itu pun saat itu kebingungan kenapa mereka tidak membicarakan tentangnya dan malah membicarakan tentang hero Cruel. Apakah dia menyadari bahwa Cruel adalah orang yang telah mengirim asasin itu? Melihat alkohol yang ada di meja makan, Arut pun langsung kesenangan dan berniat langsung meneguknya. Dan karena Ed mengatakan bahwa itu memang untuk Tuan Arut,
Arut pun jadi kesenangan dan berniat langsung meneguknya. Namun ketika Arut mau meneguk itu, tiba-tiba Arut melihat ke arah sumber suara yang saat itu tiba-tiba terdengar. Arut pun berkata pada Ed, "Tidak ada apa-apa, jangan khawatirkan itu." Mendengar itu, assassin itu pun pede bahwa dirinya akan menang kali ini, karena kerikil yang dilemparnya sebelumnya berhasil membuatnya memasukkan sebuah racun pada minuman Arut. Itu adalah racun mematikan yang bisa membunuh dalam satu serangan. Ketika Arut mau meminum itu, kepribadian Arut pun kembali berubah. Arut pun melempar cangkir itu. Assassin yang melihat Arut pun langsung kena mental. Arut pun saat itu berkata, "Hei sialan, tampaknya ada seekor nyamuk di antara kita." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!